Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore peserta ziarah wali Surabaya Gresik, Majelis Taklim Al-Muhibbin yang berbahagia. Kali ini kami akan menyampaikan terkait biografi singkat dari Habib Abu Bakar bin Muhammad Assegaf Gresik. Habib Abu Bakar bin Muhammad Assegaf, beliau dilahirkan pada tahun 1285 Hijriah atau 1869 Masehi di kota Besuki, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur. Di masa kanak-kanak, ayahanda beliau, yakni Habib Muhammad Assegaf, pergi ke daerah Gresik dan meninggal di sana. Ayah beliau pun dimakamkan di pemakaman umum yang bernama Makam Sumur Songo. Habib Abu Bakar bin Muhammad Assegaf dididik oleh ibundanya sampai berusia 8 tahun. Kemudian beliau melanjutkan pendidikannya dengan berangkat ke Hadramaut, yakni tepatnya di kota Sewun, untuk menuntut ilmu. Di sana beliau belajar kepada pamannya yang bernama Habib Syekh bin Umar Assegaf. Beliau juga berguru pada ulama-ulama besar. Banyak ulama-ulama besar yang terkenal di sana kala itu. Sampai pada usia 17 tahun, beliau meminta izin untuk kembali ke Indonesia karena rindu kepada ibundanya. Artinya, selama 9 tahun lamanya, beliau dididik oleh guru-guru yang istimewa di Sewun, Hadramaut. Pada usia 17 tahun, beliau pun kembali ke Nusantara dengan ditemani oleh Habib Alwi bin Segaf Assegaf. Habib Alwi adalah seorang tokoh ulama besar di Pasuruan yang dimakamkan di Kebon Agung. Habib Abu Bakar menemui ibundanya dan tinggal di kota Besuki kurang lebih selama 3 tahun. Pada tahun 1305 Hijriah, beliau pergi ke kota Gresik. Waktu itu berusia 20 tahun. Beliau kembali melanjutkan untuk menuntut ilmu kepada Habib Muhammad bin Ahmad Al-Mahdor dan Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi, yang keduanya sekarang ini makamnya di area Ampel, Surabaya. Suatu saat ketika Habib Abu Bakar sholat Jumat di Masjid Jami' Gresik, beliau mendapatkan isyarah Rabbaniyah, petunjuk ketuhanan, yakni perintah untuk melaksanakan khalwat, menyendiri, berdiam diri, fokus untuk beribadah kepada Allah tanpa campur tangan duniawi. Akhirnya beliau pun setelah keluar dari masjid, beliau masuk ke rumah dan berkhalwat selama 15 tahun lamanya. Selama 15 tahun tidak ada aktivitas kecuali beribadah kepada Allah. Tidak ada komunikasi maupun kegiatan yang berorientasi duniawi sedikit pun. Setelah 15 tahun, guru mulia beliau, Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi, datang ke tempat beliau seraya berkata, "Wahai putraku, keluarlah kamu dari khalwat, karena aku telah meminta izin kepada Allah selama 3 malam berturut-turut agar engkau diizinkan keluar dari khalwat." Hal ini dimaksudkan agar Habib Abu Bakar bisa keluar dan bermanfaat kepada umat Islam secara luas. Dari situ mulailah beliau berdakwah. Beliau mulai mendirikan berbagai macam majelis taklim, seperti Jumat sore di rumah beliau, majelis taklim di Surabaya, di Kota Bangil, di Bondowoso, dan banyak kota-kota lainnya. Beliau juga menyempatkan setiap kali bersinggah di kota-kota tersebut untuk mencari guru, untuk belajar ilmu agama kepada orang besar di kota tersebut. Selain itu, beliau juga tidak lupa mencari rezeki yang halal, sehingga beliau menyempatkan untuk menjual sesuatu. Di antaranya adalah menjual kayu gaharu. Inilah gambaran seseorang yang merasa terhormat ketika rezeki dapat ia cari sendiri, tidak menunggu pemberian dari orang lain. Pada hari Ahad malam Senin, tepatnya tanggal 17 Dzulhijjah 1376 Hijriah atau 15 Juli 1975 Masehi. Waktu itu usia beliau 91 tahun. Beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala
dalam keadaan Allah rindu dengan beliau karena beliau juga rindu kepada Allah. Nabi bersabda, "Man ahabba liqa Allah, ahabbahullahu liqa'ah." Barang siapa yang cinta berjumpa dengan Allah, maka Allah juga akan cinta ketika berjumpa dengannya. Ada satu kisah yang menarik, yaitu beliau sempat berwasiat yang berbunyi, "Jika aku meninggal dan jenazahku keluar dari rumah, maka iringi jenazahku dengan rebana, karena saat itu Rasulullah akan hadir. Oleh karena itu, aku ingin kalian sambut Rasul dengan rebana." Wasiat itu pun dilaksanakan ketika jenazah beliau keluar. Kemudian setelah itu jenazahnya dibawa ke tempat pemakaman, yaitu di samping Masjid Jami' Gresik, di sebelah Habib Alwi Hashim Asegaf. Dari sini dapat kita ambil pelajaran bahwa beliau dapat mencapai kemanfaatan dan kemuliaan seperti itu adalah berkat kegigihan, berkat kesungguhan usaha beliau. Satu, dalam menuntut ilmu tidak ada habisnya dari masa muda hingga akhir hayatnya. Yang kedua, dalam kekhusyuan dalam beribadah kepada Allah, betapa beliau sungguh serius dalam taqarrub ilallah. Yang ketiga, kesungguhan beliau dalam menyebarkan ilmu Allah. Beliau berdakwah kemana-mana untuk memberikan kemanfaatan kepada umat Islam secara menyeluruh. Yang keempat, beliau tidak mengesampingkan mengenai ikhtiar, yakni sebagai makhluk, dengan bentuk mencari nafkah dengan jalur yang halal untuk menghidupi keluarganya. Semoga kita semua dapat mengambil ibrah, dapat mengambil pelajaran dari kisah beliau, serta mendapatkan berkah dengan bertawassul dan berziarah ke makam beliau. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga perjalanan ziarah Majelis Taklim Al-Muhibbin diberikan kelancaran dari awal sampai akhir tanpa halangan apapun. Wal-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab.